能拉开后羿弓。后会无期！呜呼！ Halo semua, kembali lagi dengan aku Aji, Aka Movies. Kudoakan supaya kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, konten kali ini adalah full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, bisa langsung skip saja. Karena di video kali ini saya akan melanjutkan Donghua Shenmue Tomb of Fallen God Part 3 dengan Roken sebagai studionya. Di episode sebelumnya, Renjian berencana melakukan penyergapan terhadap rombongannya Chuyu. Kita tahu kalau Renjian ingin mengambil harta yang dimiliki oleh Chuyu. Tak sampai di sana, Chen-Han bersama Chuyu pergi ke gunung untuk mencari bunga teratai peri api demi mempersembahkan kepada Yang Mulia agar permintaan Chuyu dapat terkabulkan. Tak disangka mereka malah bertemu ular besar yang menjaga bunga tersebut. Dan jadilah baku hantam satu sama lain. Apakah di episode kali ini Chen-Han dan Chuyu dapat mengalahkan ular tersebut dengan busur surgawinya? Ya sudahlah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Scene diawali dengan cerita masa lalu Chen-Han saat masih berjaya. Dulunya ia adalah seorang murid jenius di kalangan para murid. Sampai-sampai dirinya menerima banyak pujian oleh murid lain. Dan saat itulah kita diperlihatkan pertarungan Chen-Han melawan seseorang satu perguruan. Duel pun dimenangkan oleh Chen-Han dengan beberapa gerakan saja. Orang tersebut tidak berdaya melawan Chen-Han. Kemudian Chen-Han dipanggil oleh ayahnya untuk mewarisi senjata busur surgawi kepada Chen-Han. Ayahnya juga menceritakan asal-usul dari busur surgawi yang ditempa oleh akar pohon spiritual. Tak lupa ayahnya berpesan dalam perjalanan kultivasi Chen-Han harus siap menghadapi bahaya sekaligus bertahan menggunakan busur surgawi. Seketika ular tersebut musnah terkena panah milik spiritual Chen-Han. Jelas melihat hal itu mereka semua terkejut bahwa Chen-Han dengan mudah menguasai busur surgawi. Tanpa mereka sadari Chen-Han membawa busur itu pergi bersamanya.他认得你？啊！我信你个鬼！从俺第一眼见到你，享受你的吃喝富贵去了。龙胜在手，我就知道你绝非凡。我小龙头都跟定你了。哼，还会吃你这套吗？我不管，我不管了。Wow! Saat di perjalanan, Chen-Han dan Dongdong terkena jebakan dari seseorang. Ternyata jebakan tersebut dibuat oleh Renjian untuk menangkap Chen-Han, sekaligus mengambil busur surgawi milik Chen-Han. 你是谁？楚玉现在。 Scene berganti di kediaman Renjian dan menginterogasi Chen-Han tentang siapa dirinya serta di mana Chuyu berada. Jelas membuat Chen-Han bingung kenapa dia menangkap dirinya, padahal Chen-Han tidak mengenal dia. Dengan tegas pengawal Renjian memperkenalkan identitas dan statusnya Renjian sebagai pangeran ketiga dari negara Baiyu. Bukannya takut, Chen-Han malah tertawa sebab 10.000 tahun lalu tidak ada tempat bernama Baiyu. Lalu siapa itu Renjian? Membuat pengawal itu marah sambil mengeluarkan pedangnya. Renjian langsung menghentikan pengawalnya lalu memerintahkan untuk melepaskan ikatannya. Di sini Renjian meminta Chen-Han untuk bekerja sama karena busur surgawi merupakan harta milik negara Dongchu. Bahkan Chuyu tidak punya niat memberikan busur itu ke orang asing. Saat Renjian mengatakan kalau Chen-Han mencurinya, seketika dirinya protes. Kenapa hidupnya selalu seperti ini? Lalu memperkenalkan diri serta menjelaskan semua kejadian yang telah ia alami selama hidup di hutan dan bertarung melawan ular tersebut bersama dua bawahannya Chuyu. Chuyu 看上你。刚才天边那道金光，就是用这把弓将其射死的。陛下，
Pengawal itu menyuruh Renjian untuk pergi dari kota Dongchu karena sudah mendapatkan busur surgawi. Selagi Cuyu masih belum kesini, dengan pedenya Renjian menyuruh pengawalnya untuk tidak terburu-buru. Sebab Cuyu dan pengawalnya pasti sudah kehilangan banyak spiritual dan berniat menjadikan Cuyu sebagai sandera alat tukar menukar. Chen Han merasa semua yang ia jelaskan sudah cukup dan ingin dirinya segera dilepaskan. 等本公主抓到那个奴隶，一定将他变成公公。 Kita diperlihatkan Cuyu yang sedang kesal terhadap Chen Han karena sudah menipunya. Tanpa sengaja mereka berdua melihat Chen Han yang sedang duduk di luar. Lalu Cuyu menghampiri Chen Han sambil memarahi dirinya. Renjian pun menyapa Cuyu bahwa mereka bisa kebetulan bertemu. Di sini Cuyu ingin tahu apa tujuan Renjian datang ke perbatasan Dongchu. Renjian beralasan kalau dirinya hanya sekedar jalan-jalan saja dan menjelaskan kalau dia habis berpapasan dengan Chen Han di jalan serta bertingkah aneh. Oleh karena itu, Renjian menangkap Chen Han untuk diinterogasi. Renjian menyuruh Cuyu agar mengakui jika Chen Han adalah rombongannya Cuyu. Dengan nada mengancam, akhirnya Cuyu mengakui kalau Chen Han merupakan budaknya yang sudah membelot, lalu menyuruhnya untuk melepaskan Chen Han. Saat itu Cuyu bertanya tentang sebuah barang yang dibawa oleh Chen Han sekaligus memintanya. Jelas Renjian tidak mengakui kalau dia mengambilnya. Cuyu pun sempat bercekcok dengan Renjian dan bersikeras ingin memeriksa kain tersebut. Kemudian mereka berdua bertaruh demi membuktikan siapa yang benar. Saat dibuka, isinya hanyalah pedang. Sontak membuat mereka bingung termasuk Chen Han. Sudah jelas tadi Chen Han melihat busur tersebut di dalam kain. Dengan wajah yang kesal, Cuyu pergi meninggalkan tempat itu. Saat berjalan, mereka bertiga tetap waspada terhadap Renjian dan tiba-tiba 保密要紧，回头再想办法。上，动手！ 有点。 Chen Han sadar kalau Renjian seorang kultivator pedang. Selain itu, Renjian berada di ranah tingkat 3, kemudian menyerang Cuyu menggunakan pedang tersebut. Saat Cuyu terpojok, ia mengancam Renjian untuk tidak membunuhnya. Jelas membuat Renjian tertawa mendengar hal tersebut. Karena di alam liar ini mereka tidak akan tahu jika Cuyu mati terbunuh oleh hewan buas, bukan di tangannya Renjian. Chen Han menyadari ada kesenjangan kekuatan di antara mereka. Tak sengaja Chen Han melihat Dongdong membawa busur tersebut, lalu diletakkan di atas meja. Cuyu mengalihkan pandangan Renjian dengan obrolan tidak jelas. Tiba-tiba Chen Han sudah duduk di bangku dan menyuruh pengawal Renjian untuk menghajarnya. 后羿公，竟然是你！贱，咱俩算算账吧！让你爽，让夜王让你犯贱，真是个贱人！ 金剑不见血光，是不会停下来。殿下，我来帮你。 Konyolnya, bukannya bantuin pengawal tersebut malah tak sengaja mengarahkan pantat Renjian ke arah panah itu dan kabur begitu saja. Melihat hal itu, Cuyu cukup puas apa yang menimpa Renjian lalu memberikan apresiasi terhadap Chen Han. Tiba-tiba Chen Han mengarahkan busur tersebut ke arah Cuyu. Scene berganti di goa serta hujan deras yang mengguyuri tempat itu. Di sana Chen Han mengikat Cuyu sambil membawa pisau dan mempermainkannya. Betapa puasnya Chen Han bisa balas dendam terhadap Cuyu yang pernah ia lakukan di tempo kemarin. 这儿，还是这儿，还是这里呢？臭奴隶，你今天要是敢……臭奴隶，你给我走我腿上！ Jelas membuat Cuyu merasa kesal sambil memaki-maki dirinya. Disitulah Chen Han menggoda Cuyu akan situasi saat ini. Dengan santai Chen Han tidur lagi di pangkuannya Cuyu. Hal memalukan pun terjadi. 陈公子，请你起来。
主人，请你起来。我终于找着点复活的乐趣了。复活？ Saat itulah Cuyu mengalihkan topik dengan menanyakan kondisi dua rekannya Huajian dan Yuxia, serta mengapa Chen Han bisa menggunakan busur tersebut sambil berusaha melepaskan ikatannya menggunakan batu tajam. Kemudian ikatannya pun lepas dan langsung lari ke arah Chen Han untuk menyerang balik lalu merebut busur tersebut. Woi, 小魔女！ Sayangnya kekuatan Cuyu masih belum pulih sepenuhnya dan pingsan, membuat Chen Han khawatir. Kita diperlihatkan Yuxia terbaring lemas di tengah hutan serta hujan yang cukup deras. Tak disangka ada seseorang di hadapan Yuxia. Ternyata dia adalah ibunya Cuyu bernama Chu Xiang. Ia datang untuk mencari Cuyu. Di sisi lain, Chen Han bersama Cuyu sudah sampai di sebuah penginapan, lalu pergi untuk beristirahat sambil membopong Cuyu. 没想到却多了个累赘。哎， Dan film pun bersambung. Gimana untuk episode kali ini? Next episode bakal kayak gimana ya? Dan segini saja untuk episode hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Aku Aji, Aka Movie, sampai jumpa di next video. Oke.